ini bukan 100% mengandung susu. Yang ini 100% susu. Ini bukan 100% susu. Ini 100% susu. Nggak semua susu itu mengandung 100% susu. Di video ini kita bakal bahas jenis susu yang sering kita temuin, gimana cara bedainnya, dan mana yang paling baik buat kita. Assalamualaikum, welcome back to channel Fanny Utami. Jangan lupa subscribe. Cuma karena suatu produk dipajang di rak susu di supermarket, bukan berarti produk itu kandungannya 100% susu. Berdasarkan kategori dari Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2023 tentang kategori pangan dan Pedoman Implementasi Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2023, ada beberapa cara kategori susu yang biasa kita temuin di supermarket di Indonesia. Tapi yang akan kita bahas di video ini cuma kategorisasi berdasarkan gimana sih susu itu diproses. Kalau susu melalui proses pemanasan, maka kategorisasinya adalah susu pasteurisasi, susu UHT, dan juga susu sterilisasi atau susu steril. Jika susu melalui proses pengeringan, maka jadi susu bubuk. Ada juga yang namanya susu rekonstitusi dan susu rekombinasi. Kalau teman-teman yang nonton ada yang dari brand atau UMKM yang baru mau buat produk susu dan mau didaftarin ke BPOM, kalian juga bisa baca ini untuk panduan kalian menentukan kategori susu yang mau kalian produksi. Linknya ada di description box. Kalau kalian pernah lihat nih susu di supermarket yang disimpannya itu di kulkas, hampir semua itu adalah susu pasteurisasi. Yes, hampir semua, bukan semuanya, karena ada juga beberapa susu UHT yang memang harus disimpan di kulkas sesuai dengan petunjuk penyimpanannya. Susu pasteurisasi ini wajib disimpan di suhu kurang dari sama dengan 4 derajat Celcius. Kalau suhunya lebih dari itu, susunya bisa rusak. Ini bikin distribusi susu pasteurisasi ke seluruh Indonesia itu jadi susah-susah gampang karena harus pakai sistem cold chain atau rantai dingin yang menjaga suhunya itu tetap stabil selama pengiriman. Makanya susu pasteurisasi itu biasanya harganya itu lebih mahal. Dan gak heran kalau ada brand yang produknya itu belum tersedia di beberapa daerah karena distribusi rantai dingin ini memang gak gampang. Terus kalau kamu beli susu pasteurisasi secara online itu gampang banget sekarang, tapi kamu harus pastiin penjualnya itu bisa jaga suhu selama pengirimannya itu tetap kurang dari sama dengan 4 derajat Celcius. Kalau enggak, susunya tuh bisa rusak sebelum sampai ke kamu. Sayang banget. Dari segi umur simpan, susu pasteurisasi ini yang paling nggak tahan lama dibandingkan jenis susu lainnya. Rata-rata cuma tahan sekitar 7 harian aja. Tapi tetap cek labelnya karena tiap brand bisa beda-beda. Kalau kamu beli susu pasteurisasi yang varian plain, biasanya kandungannya itu 100% susu. Ini beberapa yang udah aku cek di supermarket, ini yang 100% susu. Tapi ada juga yang nggak 100% susu. Jadi penting banget untuk cek label komposisinya. Apalagi kalau beli varian lain yang ada rasa-rasanya. Kandungan susunya biasanya nggak 100% karena ada tambahan sukrosa, air, atau tambahan lainnya. Kalau soal nutrisi, susu pasteurisasi ini punya keunggulan utama, yaitu kandungan nutrisinya paling terjaga dibandingkan susu yang lainnya. Kenapa? Karena proses pasteurisasi itu cuma pakai suhu yang sedang. Cukup untuk bunuh sebagian besar mikroorganisme patogen tanpa merusak nutrisi utama. Itu sebabnya nutrisinya paling mendekati susu alami. Tapi karena prosesnya cuma membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen, masih ada beberapa mikroorganisme non-patogen dan enzim alami yang tetap aktif di dalamnya. Makanya kalau disimpan di suhu ruang, susu pasteurisasi bakal cepet basi, cepet rusak karena ada proses dari mikroorganisme dan enzim ini. Jadi penting banget simpen susu pasteurisasi ini di kulkas, dan simpennya itu jangan di rak yang ada di pintu kulkas, tapi simpennya di bagian dalam kulkas. Soalnya kalau disimpan di rak pintu, suhunya itu sering nggak stabil karena sering kamu buka tutup kalau kamu mau ngambil sesuatu di kulkas. Kalau kalian ke supermarket, kalian pasti sering lihat kan susu UHT dalam kemasan kotak yang bisa disimpan di suhu ruang. Jadi nggak harus di kulkas. Nah, itu dia bedanya susu UHT ini dengan susu pasteurisasi yang tadi kita udah bahas. UHT itu singkatan dari ultra high temperature, atau dalam bahasa gampangnya, susu yang dipanaskan dalam suhu super tinggi. Proses pemanasannya tapi cepat banget. Cuma hitungan detik di suhu 135 derajat atau lebih. Tujuannya apa? Lagi-lagi supaya mikroorganisme patogennya itu pada mati dan sebagian besar bakteri pembusuk itu juga bisa mati. Sehingga susunya itu bisa awet lebih lama dibandingkan susu pasteurisasi. Karena proses UHT ini, susunya tuh bisa disimpan di suhu ruang sebelum dibuka ya. Kalau udah dibuka wajib masuk kulkas. Kalau nggak nanti dia bakal rusak kayak susu pasteurisasi. Dan harus cepat dihabisin. Jangan
jangan ditunda-tunda. Karena sebelum dibuka nggak perlu masuk kulkas, ini bikin distribusinya itu lebih gampang. Jadi bisa didistribusi lebih gampang ke pelosok Indonesia tanpa khawatir cepat basi. Apakah semua susu UHT itu kandungannya sama? Enggak, bisa beda-beda. Kalau kalian beli susu UHT varian plain, biasanya kandungannya itu 100% susu tanpa tambahan lain. Tapi kalau udah yang varian rasa coklat, rasa strawberry, atau rasa lainnya, biasanya ada tambahan gula, air, perisa, atau tambahan lainnya. Jadi kandungan susunya itu enggak 100% lagi. Susu UHT itu juga bisa difortifikasi atau diperkaya dengan nutrisi tambahan. Jadi pastiin kamu selalu cek labelnya untuk tahu kandungannya. Susu steril ini beda lagi nih sama susu UHT, sama susu pasteurisasi. Jadi prosesnya itu disterilisasi, namanya aja udah steril. Jadi tujuannya itu mau mendapatkan kondisi di mana susunya tuh bener-bener nggak ada mikroorganisme sama sekali. Jadi bukan cuma pakai suhu yang tinggi, tapi juga durasi pemanasannya tuh lebih lama dibandingkan dengan susu UHT dan susu pasteurisasi. Jauh banget bedanya. Makanya karena saking lamanya nih dipanasinnya, susu steril itu bener-bener bisa bebas dari mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang bisa tahan di dalam kondisi yang ekstrim. Kenapa susu steril ini bisa awet banget? Jadi kalau dibandingin susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu steril, yang paling awet itu adalah yang ini, susu steril. Karena selain dia dipanasinnya itu dengan durasi yang lebih panjang, dia juga sama kemasannya itu kedap udara, steril, jadi mikroorganisme yang baru tuh nggak bisa masuk ke dalam situ. Hasilnya, susu steril ini bisa bertahan lebih dari 12 bulan, tapi lagi-lagi tergantung, lihat lagi brandnya ya. Sekarang gimana nih kandungan susunya? 100% nggak nih? Untuk susu steril yang varian plain, kandungannya biasanya tuh 100% susu, nggak ada tambahan lainnya. Bargain, lihat lagi labelnya ya, karena beda brand bisa beda juga. Cuma kalau dari rasa nih, susu steril biasanya rasanya tuh agak sedikit beda, karena pemanasannya tuh cukup lama. Jadi kalau dirasain pasti beda rasa susunya dengan susu pasteurisasi. Susu bubuk ini tuh dibuat dari susu segar yang dipanasi terus dikeringin, makanya bentuknya jadi bubuk. Karena proses pengeringan ini, susu bubuk tuh jadi lebih tahan lama, terus dia terhitung lebih praktis juga untuk disimpan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia tanpa perlu kulkas. Cuma sekarang tuh di pasaran masih banyak susu bubuk yang ditambah gula dengan jumlah yang lumayan banyak. Padahal susu sendiri tuh udah mengandung gula alami, nggak perlu lagi ditambahin gula. Kalau alasannya supaya rasanya lebih enak, sekarang udah mulai loh bermunculan susu bubuk yang tetap enak walaupun nggak ditambahin gula tambahan. Jadi kalau kalian yang emang pengennya pilih susu bubuk, harus pinter-pinter nih milihnya. Susu rekonstitusi, ini tuh cara bikinnya susu bubuk dicampur air, yang ketika dicampur jadilah susu cair yang disebut susu rekonstitusi, alias susu bubuk campur air. Proses ini tuh dipakai sama pabrik supaya bisa menghasilkan susu yang lebih murah dan lebih gampang waktu mau didistribusiin. Beda sama susu pasteurisasi yang harus pakai kulkas. Karena dasar prosesnya ini adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, jadi kandungannya tuh udah pasti nggak akan 100% susu. Pasti akan ada campuran airnya. Kalau kalian lihat di komposisi ada tulisannya nih paling depan susu rekonstitusi. Nah, itu tuh bukan susu yang ada di bayangan kita, tapi susu rekonstitusi itu adalah gabungan kata lagi-lagi, yang artinya adalah susu bubuk dicampur dengan air. Jadi walaupun ditulisnya paling depan, tapi bukan berarti itu kandungannya 100% susu. Oke, kebayang ya maksudnya gimana? Karena kalau dari aturan komposisi itu, yang ditulis paling depan itu adalah yang paling banyak kandungannya. Nah, jangan sampai terkecoh nih teman-teman dengan istilah susu rekonstitusi. Itu maksudnya adalah gabungan ya. Jadi bukan susunya, tapi ada airnya juga. Dan biasanya susu bubuknya itu cuma sedikit. Karena pembuatan dan distribusinya itu lebih mudah. Jadi wajar banget kalau kamu ngeliat di supermarket atau di e-commerce kalau ternyata tuh harganya lebih rendah daripada jenis susu lainnya. Udah tahu kan alasannya kenapa? Kalau kamu nih yang punya budget lebih dan di tempat kamu tinggal ada yang jual susu pasteurisasi maupun UHT, mending kamu pilih beli itu aja daripada susu rekonstitusi. Kecuali mungkin budgetnya terbatas atau di daerah kamu susah ya dapetin susu pasteurisasi atau susu UHT.
ada beberapa key takeaways yang penting. Pertama, pilihan susu paling terbaik itu adalah yang mengandung 100% susu. Oke. Kedua, susu pasteurisasi itu bisa jadi pilihan yang oke, tapi kalau untuk kebutuhan dibawa-bawa kayak waktu kamu mau traveling atau untuk bekal anak sekolah nih, susu pasteurisasi bukan pilihan yang ideal ya. Karena kalau nggak disimpan di kulkas atau di cool box, susunya bakalan rusak. Jadi, alternatifnya bisa pilih susu UHT. 3, utamakan banget susu yang plain, bukan susu rasa-rasa. Jadi tanpa gula tambahan. 4, kita nggak wajib minum susu tiap hari. Susu itu cuma salah satu dari sekian banyak sumber nutrisi yang bisa kita konsumsi. Jadi masih banyak nutrisi lainnya. Tinggal kalian pilih aja mau yang mana sesuai dengan kebutuhan harian. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video menarik di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.